Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua saudara sekalian. Apa kabar semuanya? Saya percaya setiap kami, setiap kita, Tuhan berikan nafas yang baru pada pagi hari ini, disertai sepanjang malam tadi. Semua karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Tuhan hanya sejauh doa buat setiap kita anak-anaknya orang percaya. Mari kita hampiri pagi hari ini di tahtanya, di hadiratnya. Kita bawa pujian penyembahan kita tinggikan dia. Kita mau bertemu dengan Tuhan secara pribadi, lepas pribadi. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat semua anugerah-Mu buat setiap kami. Kami ada hingga hari ini semua karena anugerah-Mu, karena penyertaan-Mu, karena kasih setia-Mu buat setiap kami Tuhan. Engkau yang pegang kendali atas setiap hidup kami, setiap langkah kaki kami Tuhan, yang campur tangan Tuhan. Apapun masalah persoalan kami Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang pegang kendali atas segala sesuatunya Tuhan. Kami rindu Tuhan, pagi hari ini Tuhan, membawa pujian penyembahan kami, bertemu Tuhan secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Karena kami percaya Engkau hanya sejauh doa Tuhan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Roh Kudus yang beracara dari awal pertengahan hingga selesainya Tuhan acara pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, ucap syukur dan berdoa Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dari
Allah yang setia, Allah yang hanya sejauh doa bagi setiap kami. Kau Allah yang memberikan penghiburan, Kau Allah sumber kekuatan buat setiap kami. Setiap kami itu pagi hari disegarkan kembali, kami dibaharui kembali pagi hari ini. Kami diberikan kekuatan yang baru pagi hari ini. Karena kami percaya Tuhan ada pengharapan Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Kau Allah yang tidak pernah mengecewakan setiap kami. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau Tuhan. Sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah, Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sekali lagi katakan sungguh indah, Kau Tuhan, sungguh indah Tuhan, kasih dan sayang. Kau tempat perliburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah, Kau Tuhan, sungguh indah Tuhan, perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan Tuhan, sumber kekuatan, sumber kekuatan Tuhan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Mari kita naikkan syukur kita pagi hari ini. Oh, pujian penyembahan kita pagi hari ini kepada Allah yang hidup, Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
thank you Lord. Terima kasih. Terima kasih. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Terima kasih Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepada
pernah jauh, Engkau Allah di dekat kami, Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang peduli atas setiap kami Tuhan. Kami menyembah-Mu dari hati kami mengasihi-Mu dari hati kami. Pagi hari ini isi kembali hati kami Tuhan. Kalau ada yang tawar, kalau ada yang mungkin merasa Tuhan Kau sudah tidak peduli, pagi hari ini Kau menyembuhkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar Engkau berbicara bagi setiap kami lewat kata-kata firman-Mu Tuhan. Kau setiap kami untuk kembali padamu, untuk kembali dekat, untuk kami mencari Engkau sekali lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kembali kita bertemu pagi hari ini dalam hadirat Tuhan. Saya percaya perjumpaan kita dengan hadirat Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Selalu Tuhan akan mengerjakan pemulihan, selalu Tuhan pasti akan mengerjakan kesembuhan bagi kita. Sekalipun mungkin kita tidak dalam sebuah kondisi masalah tertentu, tapi hadirat Tuhan selalu akan membawa kita pada sebuah level yang lebih baik lagi, pada level yang lebih tinggi lagi. Hari-hari ini saya melihat situasi di sekitar kita. Ada hal yang membuat saya menjadi sebuah perenungan bagi saya, menjadi sebuah beban di hati saya. Ketika saya melihat sebuah berita-berita yang saat ini sedang marak terjadi, berita-berita bunuh diri, itu semakin banyak sekali jumlahnya. Bahkan orang-orang yang melakukannya sebagian besar adalah anak-anak dengan usia yang masih cukup muda. Dan itu cukup menggelisahkan saya. Hal berikutnya yang juga mengikuti gitu ya. Saya memperhatikan orang-orang yang mengalami panic attack, orang-orang yang dengan gangguan GERD, lambung, gangguan pencernaan, itu juga semakin meningkat jumlahnya. Dan ini sesuatu yang membuat perenungan bagi saya gitu. Apa yang sedang terjadi hari-hari ini? Di tengah situasi yang mungkin saat ini mungkin bagi sebagian besar orang bukan sesuatu yang mudah. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang dialami orang-orang hari ini gitu ya. Di satu sisi saya menyadari bahwa tidak selalu apa yang memicu itu sesuatu masalah mereka. Belum tentu masalah mereka yang terlalu besar itu yang menjadi sebuah pemicu. Bisa jadi ya, gitu ya, ada orang-orang tertentu dengan masalah-masalah yang cukup berat dan sebagian besar orang-orang tidak bisa keluar dari sana. Tapi ada sebagian lagi yang saya juga merenungkan, bisa jadi bukan karena masalahnya terlalu besar, bukan di situ problemnya, bukan di situ titik permasalahannya gitu. Tapi permasalahannya adalah ada orang-orang yang mereka merasa mereka harus berjuang sendirian. Ada orang-orang yang mereka merasa tidak ada orang yang menopang mereka, yang support mereka. Atau bisa jadi karena mereka hidup dalam sebuah lingkungan yang ada di sekitarnya, orang-orang yang dengan lingkungan yang negatif. Mungkin mereka seringkali mengatakan nggak mungkin. Orang yang mengatakan kamu tidak bisa, tidak ada jalan keluar, tidak bisa. Dan itu seringkali menjadi sebuah tekanan tertentu dalam kehidupannya. Dan itu yang menjadi salah satu pemicunya. Gitu. Nah, pagi hari ini itu menjadi sebuah perenungan dan itu membuat saya berpikir, Tuhan, kalau hari-hari ini menjadi situasi yang cukup berat bagi sebagian orang. Bahkan saya kemarin baru saja cerita sharing dengan rekan apa yang terjadi di kantornya gitu. Dia juga mendapati orang-orang yang ada di lingkungan pekerjaannya mengalami hal yang sama. Satu perkara yang saya mau pagi hari ini untuk kita belajar sama-sama. Hal yang terburuk bagi setiap kita sebetulnya, kita ini bukan karena kita tidak ada yang support, bukan karena kita tidak ada yang menolong, tapi hal terburuk sebetulnya yang kita tidak boleh ada di situasi itu adalah kalau kita hidup tanpa Tuhan. Itu yang akan membuat kita merasa kita tidak punya kekuatan. Itu yang membuat kita merasa kita ini tidak ada pertolongan. Nah, saya ajak setiap kita akan belajar sama-sama dalam kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang kita ambil dari Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Karena perikop ini cukup panjang, kita tidak akan baca semuanya. Dan saya harap nanti Bapak Ibu Saudara bisa membaca keseluruhan dari pasal ini. Saya akan hanya ambil beberapa inti dari ayat ini ya, dari pasal ini gitu ya. Di situ perikopnya bercerita tentang perjumpaan perempuan Samaria dengan Tuhan Yesus. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Yang pertama gitu ya,
Dikatakan wanita Samaria ini pergi ke sumur untuk mencari air di siang hari, di mana orang tidak banyak melakukannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa wanita ini sedang menghindari orang banyak. Di jam-jam yang orang tidak banyak cari, di jam-jam yang sepi. Artinya ada sesuatu yang wanita ini sedang hindari gitu ya. Saya mau katakan menghindari masalah itu bukanlah jalan keluar yang terbaik. Dan Tuhan tahu bahwa itu bukan solusi yang terbaik bagi wanita ini. Apa yang Yesus lakukan? Di ayat yang ke-7 dikatakan, Yesus berkata kepada wanita ini, berilah aku minum, berilah aku minum. Di sini Yesus mengambil sebuah inisiatif untuk memulai percakapan dengan wanita ini. Ketika wanita ini dalam sebuah posisi di mana mungkin dia sendirian, di mana dia menyimpan sendiri apa yang sedang dialami, di mana dia tidak mau ada orang yang mungkin tahu apa yang sedang dia problem apa yang sedang dia hadapi, kehidupan seperti apa yang dia jalani. Yesus mengambil inisiatif ketika dia bertemu dengan wanita ini. Saya percaya bukanlah sebuah kebetulan, tapi Tuhan juga punya maksud dengan perjumpaan ini. Dan Tuhan yang mengambil inisiatif. Yesus memulai percakapan dengan wanita ini. Dikatakan, berilah aku minum. Dengan hal ini, saya mau setiap kita belajar, setiap kita nyadari, Tuhan itu selalu punya cara. Bahkan Tuhan itu yang punya inisiatif. Tuhan itu yang selalu cari-cari ruang di dalam hidup kita untuk dia masuk. Tuhan selalu mau intervensi dalam kehidupan kita. Jadi kalau dikatakan iblis buat sebuah kebohongan yang besar dalam hidup kita, Tuhan tidak ada, Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak mengasihimu, itu adalah sebuah kebohongan besar yang iblis lakukan buat setiap kita anak-anak Tuhan. Walau kita saat ini mungkin merasa jauh dari Tuhan, tapi percayalah, tidak ada satupun dari kita itu yang ditinggalkan Tuhan. Saya pernah ada dalam sebuah masa-masa dalam kehidupan saya pernah juga mengalami sebuah masa di mana saya merasa nobody care. Nobody care. Itu ada masa-masa di mana saya belum mengenal Tuhan secara pribadi. Itu saya merasa ketika saya menghadapi sebuah kondisi tertentu, saya juga merasa saya harus cari siapa, saya mesti kemana. Tidak ada satu orang pun yang bisa support, tidak ada satu pun kondisi yang membuat saya bisa kuat gitu ya. Nah di saat-saat itu saya mengalami satu perkara yang saya alami. Tuhan tuh menyatakan dirinya kepada saya itu dengan cara yang cukup unik gitu ya. Lewat sebuah lagu, bahkan lagu ini bukan lagu pujian mestinya. Tapi kata-kata ini juga mengandung Tuhan gitu ya. Saya coba akan cuplik sedikit ya. Maaf kalau suaranya tidak terlalu bagus gitu ya. Tapi kata-katanya gini. God is watching us, God is watching us from a distance. Tuhan tuh melihat kita, Tuhan tuh memperhatikan kita. Lagu itu tanpa sengaja itu saya dengar ketika tidak tahu ya saya lagi kemana gitu ya. Tapi lagu ini ketika saya dengar lagu ini berbicara buat saya bahwa ada pribadi di luar sana, ada Tuhan di luar sana. Dan saya ini tidak sendirian. Kalau saya merasa saya sendirian, saya tidak merasa tidak ada yang memperhatikan saya. Tiba-tiba lagu ini saya menyadari ada Tuhan. Saya tidak sendiri. Ada pribadi yang lain di luar sana yang bisa nolong saya. Lewat lagu itu tiba-tiba channel di hati saya itu mulai terbuka. Masalah saya mungkin belum selesai. Mungkin saya masih harus mengalami proses kehidupan saya berikutnya. Tapi channel di hati saya itu mulai menyadari sesuatu di mana ketika saya ada apa-apa, ketika saya merasa membutuhkan untuk saya ini mencari pertolongan, saya tahu saya mesti lari kemana. Sejak waktu itu apapun gitu ya, tidak tahu itu karena masalah, tidak tahu apa aja, saya bisa cerita ke Tuhan, saya bisa ngobrol dengan Tuhan. Saya merasa ketika saya nyadari ada pribadi Tuhan, bukan hanya saya merasa tidak sendiri, tapi saya tahu bahwa apapun saya bisa menemukan. Ketika saya menemukan Tuhan, saya tahu saya bisa membawa hidup saya ke siapa. Saya bisa tahu saya ini mesti lari kemana. Dan hal yang sepele itu saya bisa cerita ke Tuhan. Tuhan, saya tidak bisa bayar uang sekolah misalnya. Tuhan, saya membutuhkan, saya lagi sakit ini Tuhan. Tuhan, keluarga saya ini misalnya mengalami problem ini Tuhan, tolong Tuhan. Saya bisa cerita, saya mau bisa bercakap-cakap dengan satu pribadi itu. Dan itu yang membuka ruang. Doa itu menyembuhkan kita pertama-tama kekuatan batin kita. Mungkin bukan problemnya dulu,
Tapi kekuatan di batin kita itu yang disembuhkan Tuhan. Menyadari Tuhan ada, menyadari Tuhan hadir, itu yang akan menyembuhkan kita. Itu yang akan menolong kita pertama-tama. Jangan pernah merasa sendirian. Nah, sebelum saya melanjutkan untuk ke poin yang berikutnya, saya mau ajak setiap orang-orang, setiap jemaat Tuhan yang pagi hari ini, engkau merasa hidupmu hampa. Saya ajak untuk kita tutup mata sebentar yuk. Rasakan bahwa Tuhan itu tidak jauh. Rasakan Tuhan itu dekat. Tuhan itu sejauh doa. Cukup panggil namanya, Yesus. Yesus, aku mau Engkau hadir. Yesus, aku mau Engkau. Thank you Tuhan, thank you. Ya, Anda bisa membuka mata Anda. Jawaban untuk masalah Anda pagi hari mungkin tidak secara langsung Anda alami. Tapi percayalah, ketika engkau sungguh-sungguh, Anda sungguh-sungguh hari ini bisa berjumpa dengan Tuhan, kekuatan Anda akan dipulihkan. Dan itu akan membuat Anda tahu bahwa Anda tidak pernah ditinggalkan. Percayalah, Tuhan memperhatikanmu. Tuhan memperhatikanmu. Bukan seperti kata-kata lagu ini sebetulnya. Tuhan memperhatikan kita dari jauh. Ini tidak terlalu tepat mestinya. Tuhan memperhatikan kita bahkan sedekat dengan nafas kita. Tuhan dekat dengan kita, ada di hati kita bahkan. Ketika kita mengundang Dia hadir, tentu sedekat itu. Ya, hal kedua yang kita mau belajar sama-sama adalah di poin yang berikutnya, Tuhan Yesus menawarkan pada wanita tersebut air hidup. Kalau berbicara tentang air itu sesuatu yang kita perlukan ya buat tubuh kita, sesuatu yang kita perlukan dari hari ke sehari. Orang bisa tahan tidak makan dalam berapa hari, dalam berapa waktu gitu ya. Tapi orang lebih tidak bisa tahan kalau dia tidak minum. Karena apa? Sebagian besar tubuh kita itu air ya, berisi cairan. Karena itu kenapa dikatakan Yesus menawarkan pada wanita tersebut air hidup gitu ya. Di sini adalah sesuatu yang diperlukan. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu adalah cuma merupakan sebuah start awal. Tapi yang Tuhan tawarkan pada wanita ini adalah persekutuan dengan pribadinya itu dari hari ke sehari. Yang tidak boleh lepas. Bukan hanya sekedar kita puas dengan sebuah perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Bahkan di kisah ini bisa jadi wanita ini cuma mungkin sekali ini saja berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saya tidak pernah tahu karena itu juga tidak pernah diceritakan gitu. Tapi bisa jadi ini hanyalah pertemuannya sekali ini aja antara wanita ini dengan Tuhan Yesus. Tapi perjumpaan itu mengubahkan. Dan Tuhan Yesus ngerti bahwa tidak cukup sekedar sebuah perjumpaan dengan wanita ini yang bisa membuat wanita ini bisa meneruskan kehidupannya. Yang Tuhan Yesus tawarkan adalah air kehidupan. Dikatakan di ayat yang 23 sampai ke 24 di perikop yang kita baca tadi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh, barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saya akan bacakan ayat-ayat pendukungnya juga sekalian. Dikatakan di Yohanes 7 ayat 38 sampai ke 39 dikatakan seperti ini. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Satu ayat pendukung lagi dikatakan dalam Roma 8 ayat 26 sampai ke 28. Dikatakan roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Dari ayat yang kita baca tadi, saya belajar sesuatu. Kenapa Tuhan Yesus menawarkan air hidup? Kenapa Tuhan Yesus harus memberikan kita Roh Kudus? Saya ingat sebuah cerita tentang bagaimana Musa di Keluaran 33 ayat 18 sampai ke 23. Cerita tentang bagaimana Musa berkata pada Tuhan, Tuhan, saya mau melihat kemuliaan. Saya mau melihat kemuliaan. Di situ diceritakan Tuhan berkata sama Musa, kalau engkau memandang wajahku, engkau akan mati. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan yang ngambil inisiatif bagaimana Tuhan menempatkan Musa di lekuk gunung, menudunginya dengan tangannya. Artinya apa? Tuhan yang ngasih inisiatif, Tuhan yang ngasih cara gimana Musa itu bisa melihat kemuliaan Tuhan.
Di cerita ini, di kisah wanita ini saya juga nangkap hal yang sama. Tuhan tidak cuma mau kita berdoa, kita membangun persekutuan dengan Tuhan, tapi Tuhan kasih caranya. Tuhan tidak mau cuma sekedar kita berdoa, tapi Tuhan itu juga ngasih solusinya gimana kita bisa berdoa. Dikatakan Tuhan kasih Roh Kudusnya, Roh yang menolong kita berdoa, Roh yang membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita untuk kita berdoa, untuk kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan dari hari ke sehari. Bahkan di Yohanes 4 kalau tidak salah di ayat-ayat berikutnya dikatakan itu sangat manis gitu. Tuhan katakan, aku akan memberikan kau penolong yang lain, aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Artinya apa? Roh Kudus itu roh yang diberikan bagi kita untuk menyertai kita dari hari ke hari. Tapi seringkali kita sebagai anak Tuhan, kita tidak nyadari. Kita merasa kita sendiri, kita merasa kita kosong, kita merasa kita hampa. Kenyataannya seharusnya tidaklah demikian gitu ya. Dan apapun yang hari-hari ini Anda rasakan, mungkin Anda merasa tidak bisa lagi berdoa, Anda merasa ditinggalkan. Pagi hari ini saya cuma mau datang, yuk hampiri Tuhan. Doa, cari Tuhan. Tuhan itu tidak jauh, Tuhan itu mudah ditemui. Dan doa itu menjadi satu-satunya jawaban. Untuk sebelumnya solusi yang lain, kita punya solusi yang lain, kita harus bertindak ini iya. Kita harus menemukan melakukan mungkin hal yang perlu kita kerjakan untuk permasalahan kita iya. Tapi salah satu kunci utamanya adalah bagaimana kita nyadari Tuhan di hidup kita. Bagaimana kita membawa Tuhan itu menjadi dekat dengan hidup kita. Bagaimana kita menyadari posisi Tuhan dalam hidup kita. Tuhan itu tidak jauh, saudara. Tuhan itu tidak jauh, saudara. Dia ada di dekat kita. Bahkan Tuhan selalu menyertai kita. Janganlah intimidasi iblis, janganlah sebuah tipu daya iblis membuat kita akhirnya mencari solusi, menggantikan Tuhan dengan hal yang lain. Hari-hari ini begitu mudah orang menggantikan posisi Tuhan dengan hal yang lain. Pertemanan mungkin dengan sosial media. Mereka merasa nyaman, mereka merasa dapat kekuatan, mereka merasa dapat support dengan hal demikian. Kalau mereka punya teman yang banyak, kalau mereka punya support dari orang-orang sekitarnya. Ada orang yang menggantikan Tuhan dengan mungkin bahkan ada yang punya berteman dengan kuasa-kuasa kegelapan, punya teman bayangan. Saya mau katakan pagi hari ini, Tuhan itu mudah dicari, tidak perlu digantikan dengan apapun. Bahkan pribadi Tuhan tidak bisa digantikan dengan apapun. Pertemanan kita dengan orang-orang sekitar kita bisa jadi itu akan mengecewakan kita. Bisa jadi tidak seperti apa yang kita harapkan. Tapi ketika Tuhan ada di posisi kita, kalau kita menyadari keberadaan Tuhan, bukan hanya kita tahu bahwa kita punya kekuatan, tapi kita tahu bahwa Tuhan itu setia. Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan kita. Satu lagi cerita yang saya sempat ingat gitu ya, di beberapa waktu lalu teman saya juga share ini gitu ya. Ketika dia ini memiliki beberapa orang anak gitu ya, dan salah satu dari anaknya ini dipanggil Tuhan. Sekalipun dia punya beberapa anak, ketika dia tinggalkan satu orang anak ini, tetap ada satu ruang yang kosong di hatinya. Sekalipun dia masih punya anak yang lain gitu, di hadapan Tuhan juga sama. Sekalipun di dunia ini bermiliar-miliar orang gitu, tapi bagi Tuhan, kehilangan kita yang satu ini, itu menjadi sebuah kehilangan di hati Tuhan. Pagi hari ini Tuhan sedang menunggu kita. Tuhan mau kita dekat. Tuhan mau kita mencari wajahnya lagi. Tuhan mau kita tidak jauh-jauh dari Tuhan. Dan sadari Tuhan juga Tuhan itu tidak jauh. Yuk, pagi hari ini saya mau mengajak setiap kita menghampiri Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Kalau kita sudah mungkin merasa jauh, kita sudah lagi tidak berdoa. Bahkan jangan pakai alasan, saya tidak bisa doa, untuk kita tidak berdoa. Tuhan kasih Roh Kudusnya buat kita. Jangan pakai itu jadi alasan. Saya mau setiap kita angkat satu pujian, yuk. Lihat lagu ini, kita nyadari, kita tidak mau tinggalkan Tuhan, dan kita tidak bisa tinggalkan Tuhan.
menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Kemanakah kami dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu Tuhan? Berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang di sayap fajar, diam di ujung bumi. Menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Letakkan tangan kita di hati kita masing-masing. Doa bukanlah sebuah liturgi keagamaan. Ketika kita mau makan, kita berdoa. Kita mau tidur, kita berdoa. Kita mau melakukan aktivitas, kita berdoa. Tapi doa itu merupakan sebuah jalan masuk bagi kita untuk kita menemukan Tuhan. Untuk kita bisa memulai percakapan dengan Tuhan. Untuk kita bisa meresponi kehadiran Tuhan. Doa bukanlah sesuatu tata cara ibadah, bukanlah sesuatu yang sukar, yang sampai setiap kita merasa kita tidak bisa melakukannya. Tuhan sedang menanti kita pagi hari ini. Tuhan sedang menunggu kita pagi hari ini. Tuhan melihat kita saat ini. Tuhan mencari kita pagi hari ini. Dan Dia mau kita menemukannya pagi hari ini.
Dia nggak jauh. Tuhan mau kita menemukannya pagi hari ini. Hampiri Tuhan. Kalau hari-hari ini ada sebagian dari setiap jemaat Tuhan, engkau yang mulai depresi, saat ini kami mau bersepakat. Kau sembuh. Kau sembuh, Tuhan menyembuhkanmu. Karena ada Tuhan. Engkau tidak sendirian dengan setiap permasalahan hidupmu. Engkau tidak sendirian untuk menanggung apa yang engkau sedang hadapi hari ini. Bahkan kalau lingkunganmu berkata, engkau enggak baik, engkau tidak cukup baik untuk hal ini, hal itu. Orang berkata hal yang buruk tentang engkau. Tuhan selalu berkata, engkau dikasihinya. Engkau selalu ada di hatinya. Tuhan tidak pernah meninggal kamu, Tuhan tidak pernah membuangmu, Tuhan tidak pernah melepaskanmu. Berdoalah 1-2 kata, mungkin kata-kata yang sederhana, yang bisa engkau ucapkan pagi hari ini. Atau bahkan kau cuma bisa berkata, untuk menyebut namanya saja, Yesus tolong saya, Yesus tolong saya. Bagi Tuhan itu cukup. Mulai sebuah percakapan dengan Tuhan pagi hari ini. Mulai sebuah percakapan dengan Tuhan hari ini. Berdoalah pagi hari ini. Tuhan hanya sejauh doa. Tuhan hanya sejauh doa. Tuhan hanya sejauh doa pagi hari ini. Syakara barabarabaya syakatakara. Syakatakara labaya syakatakara barabara. Syakatakara labaya. Hal yang kedua yang saya mau katakan buat saudara, buat setiap kita pagi hari ini. Tuhan bukan hanya menghendaki kita berdoa, bukan hanya Tuhan menghendaki sebuah persekutuan, tapi Tuhan pagi hari ini juga memberikan Roh Kudus-Nya buat setiap kita masing-masing, buat setiap Anda dan saya. Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk menolong kita berdoa. Pagi hari ini bagi Anda yang membutuhkan Roh Kudus, bagi Anda yang membutuhkan pribadi Roh Kudus pagi hari ini, buka hatimu, kita undang sekali lagi Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Kita angkat satu pujian yuk. Roh Kudus mata air hatiku, kita undang Roh Kudus. Kita mau biar tidak ada satu orang pun yang hari ini puas dengan hidupnya. Perjumpaan dengan Tuhan itu hanya sebuah start awal. Tapi Tuhan mau kita penuh dengan air hidupnya. Tuhan mau kita mengalami air hidupnya.
mengajak setiap rekan-rekan saya yang ada di tempat ini untuk kita berdoa, kita berbahasa roh. Buka hatimu. Syakatakara lalabaya, syakatakara warabaya, syakatakara warabaya. Syakatakara lalabaya syakarabar. Sambil mengangkat tanganmu engkau berkata, kau undang Roh Kudus. Katakan, Roh Kudus, saya mau Engkau. Katakan, Roh Kudus, saya mau Engkau. Saya rindu Engkau hadir dalam hidupku. Dan baptis aku Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, dengan satu tanda berbahasa lidah. Pagi hari ini kami mau bersepakat terima Roh Kudus pagi hari ini. Bagi engkau yang membutuhkan pribadi Roh Kudus, di dalam nama Yesus, terima di dalam nama Yesus pagi hari ini. Rohnya yang menyertai engkau, rohnya yang akan menolong engkau berdoa, rohnya yang akan membuat engkau mengalami Tuhan lebih lagi. Terima di dalam nama Yesus, terima di dalam nama Yesus, terima di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kebenaran-Mu bagi setiap kami. Ada pribadi Tuhan dalam hidup kami. Pribadi yang lebih besar dari kami. Pribadi yang sanggup menjaga kami. Pribadi yang selalu memperhatikan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk hari-hari ini Tuhan. Bahkan ketika ada masa-masa sukar yang sedang kami hadapi di kanan kiri kami mungkin. Kami menyadari ada pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar saat ini kami melepaskan berkat bagi setiap umat-Mu, bagi setiap jemaat-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus yang akan menyertai Engkau dari hari ini sampai pada berkesudahannya. Terimalah berkat yang terbaik dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa di doa pagi kita yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.